Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama perusahaan Striking sebelumnya. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anissa dari absen 6. Nama saya Nadine Putri dari absen 24. Nama saya Nelsabila dengan nomor urut absen 25. Nama saya Raihan Fadila, absen 28. Nama saya Keisha Nayaristiani dari absen 19. Nama saya Alvira Salsabila dari absen 4. Nama saya Hania Ulia Putriasa dari absen 17. Dan nama produk kami adalah Shogun Monopoli. Di sini aku mau menjelaskan mengenai deskripsi produk yang kami buat, yang dimana kami itu membuat Sugarupoli. Sugarupoli ini merupakan permainan monopoli yang bernuansa sejarah dunia dan juga ada bernuansa Jepangnya. Di sini kami menggunakan pionnya dengan menggunakan batu yang dihiasi dengan adanya huruf hiragana. Lalu di sini juga kami menggunakan rumah-rumahannya itu dari limbah si tutup botol. Lalu kami juga menggunakan limbah kertas yang sudah tidak terpakai seperti bekas mainan dengan menggunakan adanya uang, mata uang, dan juga kartu kesempatan dan juga dana umum, yang dimana terdapat tokoh-tokoh bersejarah juga. Teman-teman, di sini kita juga membuat kartu sertifikat rumahnya itu di belakangnya terdapat ada beberapa materi-materi sejarah dunia. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini aku akan menyampaikan fungsi-fungsi produk yang kami buat, yaitu yang pertama sebagai media pembelajaran. Monopoli bukanlah hanya sekedar permainan, tetapi juga ini akan melatih strategi dalam bermain. Yang kedua sebagai menambah ilmu pengetahuan, karena kami menambahkan materi-materi sejarah tingkat lanjut ke dalam kartu kesempatan dan juga ke dalam kartu sertifikat negara-negara yang ada di monopoli tersebut. Dan yang ketiga, memanfaatkan barang bekas menjadi barang baru yang menghasilkan. Kami membuat ini menggunakan limbah botol, dan ini dari limbah kertas yang bekas piknik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beranjak ke cara penggunaan monopoli ini. Yang pertama adalah setiap pemain berhak memilih pion dan menerima uang. Dan yang kedua adalah pemain melempar dadu secara bergantian untuk memainkan permainan monopoli ini di papan monopoli. Yang selanjutnya adalah atau yang ketiga, jika berhenti di suatu wilayah, pemain dapat membeli kepemilikan atas wilayah tersebut, dan juga pemain dapat membaca materi dari si wilayah yang dibeli melalui si kartu ini. Seperti itu. Yang keempat, jika pemain mendapatkan kartu kesempatan dan dana umum, pemain harus membacakan informasi tokoh dan perintah yang ada pada kartu tersebut. Pemain yang memiliki wilayah paling banyak dan uang paling banyak itu dinyatakan menjadi pemenang. Dan yang terakhir, selama bermain monopoli, pemain dapat mempelajari sejarah-sejarah dengan lebih seru dan lebih efektif. Selanjutnya memasuki pada BMC kita atau kepanjangan dari Business Model Canvas. Yang pertama adalah ada Customer Segment, atau lebih tepatnya seperti target pasar, siapa calon pembeli kita dan juga siapa prioritas kita. Nah, yang pertama, prioritas utama kita adalah anak yang berusia 9 sampai 19 tahun. Dan yang kedua adalah seseorang yang senang dan juga suka pada mata pelajaran sejarah, karena produk kita mengandung sejarah-sejarah dunia yang bisa dimainkan sambil belajar. Lalu yang prioritas kedua adalah keluarga yang menyukai game edukatif, seperti orang tua yang mengajarkan game monopoli ini kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak tersebut bisa bermain sambil belajar, meskipun mungkin anak-anak tersebut tidak terlalu mengerti apa itu pelajaran sejarah yang ada di tingkat SMP dan SMA. Selanjutnya adalah Customer Relationship. Di sini kami akan membahas bagaimana kami menjaga hubungan baik kami dengan para pelanggan. Nah, yang pertama adalah kami telah menyediakan sebuah website yang dapat diakses secara bebas oleh para pelanggan. Nah, dalam website ini tersedia video tutorial bermain bagaimana cara memainkan monopoli tersebut. Nah, di videonya juga selain video tersedia juga dalam bentuk ilustrasi. Selain itu, di website kami tersedia kotak saran online. Jadi jika pelanggan memiliki sebuah syarat, dapat mengutarakannya di situ. Juga jika pelanggan memiliki pertanyaan, kami juga menyediakan sebuah Q&A online. Jadi pelanggan tinggal bertanya saja dan kami akan menjawabnya di situs tersebut.
Nah, yang kedua adalah kami telah membuat grup komunitas di Discord. Jadi para pelanggan, meskipun game kami adalah game offline, tapi mereka tetap bisa berinteraksi dengan pelanggan lainnya karena kami telah menyediakan grup Discord tersebut. Nah, di situ pelanggan bisa saling berbagi pengalaman bermain mereka. Dan yang ketiga adalah kami telah melibatkan pelanggan dalam inovasi pengembangan produk-produk kami. Contohnya ketika kami membuat sebuah produk limited edition, kami akan melibatkan pelanggan dalam warna ataupun desain. Selanjutnya adalah K-Partnership, yaitu pihak-pihak luar yang telah membantu kami dalam produksi maupun distribusi produk kami. Nah, yang pertama tentunya adalah ada percetakan membantu kami memproduksi mainan kami dengan menggunakan kertas kualitas terbaik. Yang kedua adalah toko buku dan minimarket kami mendistribusikannya melewati toko buku dan minimarket, sehingga orang-orang khususnya remaja yang suka belajar sejarah dapat menemukan mainan kami dengan mudah. Nah, yang ketiga adalah sekolah kami mempromosikannya juga ke sekolah melalui sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada para pelajar. Yang keempat adalah konten kreator, kami juga bekerja sama dengan para konten kreator untuk memproduksikannya. Dan yang keempat dan yang kelima adalah marketplace melalui e-commerce. Baik, selanjutnya aku akan membahas tentang revenue streams atau dari mana kami mendapatkan uang untuk produksi barang kami, yaitu Shogunopoly. Yang pertama melalui penjualan produk kami sendiri, yaitu Shogunopoly. Yang kedua melalui penjualan di marketplace online seperti TikTok, Shopee, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga melalui pre-order dan juga paket bundling edisi terbatas. Dan yang keempat melalui paket edukasi yang akan kami jual ke sekolah-sekolah. Oke guys, selanjutnya aku bakal bahas tentang channels ataupun cara promosi produk Shogunopoly kami. Yang pertama yaitu melalui pembuatan dan penguploadan konten tentang permainan Shogunopoly. Lalu yang kedua melalui sosialisasi kepada siswa dan siswi di sekolah. Lalu yang ketiga melalui penitipan penjualan barang ke toko buku ataupun ke minimarket. Dan yang terakhir melalui penjualan ke e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee, dan lainnya. Selanjutnya aku bakal bahas untuk cost struktur ataupun kemana saja uang yang kami keluarkan untuk produk Shogunopoly, yaitu ada 6. Yang pertama itu untuk biaya produksi seperti untuk percetakan. Yang kedua ada biaya marketing dan juga promosi seperti untuk ads dan juga konten. Yang ketiga ada biaya desain dan juga pengembangan. Yang keempat ada biaya distribusi dan juga logistik. Yang kelima ada biaya untuk partnership dan juga untuk kolaborasi. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada biaya operasional seperti untuk admin dan juga website. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama adalah permainan bertema sejarah dengan ornamen-ornamen yang lebih menarik sehingga orang-orang tidak bosan dengan apa yang dipelajarinya seperti itu. Yang kedua, menghadirkan pengalaman yang lebih ketika belajar sejarah sehingga seperti yang tadi dibicarakan tidak mudah bosan. Selanjutnya ada key activities, mendesain dan mengembangkan konsep dalam game. Yang kedua ada produksi dan quality control produk. Yang kedua promosi dan marketing seperti misalnya di sosial media atau campaign. Yang ketiga ada distribusi ke marketplace dan toko offline seperti nanti dijual di toko offline atau di marketplace lainnya. Yang keempat ada edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai materi sejarah dan juga yang lainnya. Yang terakhir ada kolaborasi dengan content creator sehingga bisa memikat orang untuk membeli produk kita. Selanjutnya ada Keidiso. Yang pertama desain board game dan ilustrasi Jepang sehingga orang-orang lebih tertarik. Yang kedua tim kreatif, kita mempunyai desainer dan juga penulis konten sejarah. Yang ketiga dengan produksi, kita membuatkan dari board, kartu, pion dan packagingnya juga. Yang keempat ada branding dan media sosial. Yang kelima ada website atau platform digital. Dan yang terakhir ada modal produksi awal.